Audio Jungle. Hebohkan media Turki, Timnas Indonesia permak klub paling tersohor 4-0, Sintayong penuh taktik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memang banyak ide dan penuh dengan taktik. Berhasil membuat anak asuhnya semakin jago bermain, Sintayong selalu memiliki catatan penting untuk Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Timnas Indonesia membantai Antalyaspor dalam laga uji coba pertama di Turki. Meski menang di uji coba, Sintayong tetap memberikan catatan kepada Timnas Indonesia untuk di laga Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia besutan Sintayong sukses membantai Antalyaspor klub asal Turki 4-0. Dilansir Bondowoso Network dari YouTube Berkah Timnas. Tanding di Football Complex, antaranya skuad Garuda tampil dominan sejak menit pertama. Meski mendominasi, Timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol pada babak pertama. Kebuntuan pasukan Sintayong baru berakhir pada babak kedua. Timnas Indonesia mampu memborong 4 gol ke gawang Antalyaspor. Hingga menit akhir skor 4-0 kemenangan Timnas Indonesia tidak berubah. Sintayong tetap melihat beberapa kekurangan dari permainan pasukannya. Namun Timnas Indonesia mampu memborong 4 gol ke gawang Antalyaspor. Gol-gol didapatkan dari salah satu pemain Timnas Indonesia, yakni Ricky Kambuaya. Timnas U20 Indonesia diketahui telah sampai ke Turki guna melakukan pemusatan latihan. Sebelumnya, masyarakat Indonesia sempat dibuat heboh terkait pernyataan Sintayong yang mengancam mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Namun tampaknya, hal tersebut tidak berimbas kepada agenda Timnas U20 Indonesia yang akan melakukan pemusatan latihan di Turki. Melalui unggahan Instagram resmi PSSI, Timnas U20 Indonesia telah berangkat ke Turki pada Sabtu 15 Oktober 2022. Seperti yang diketahui, Timnas menjalani training camp sebagai persiapan Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Dalam sebuah video yang diunggah PSSI, terlihat rombongan Timnas U20 Indonesia berangkat menuju bandara di tengah guyuran hujan. Saat di perjalanan, Marcelino dan kawan-kawan juga tampak akrab satu sama lain. Mereka terlihat berfoto bersama saat berada di bus. Selain itu, Sintayong juga terlihat senang saat akan berangkat ke Turki. Hal tersebut terlihat dari unggahan foto Instagram PSSI. Tampak ekspresi Sintayong yang tersenyum sumringah saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim U20 Indonesia telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan bersiap untuk terbang menuju Turki untuk menjalani training camp sebagai persiapan Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Audio Jungle. 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U20 yang ikut TC di Eropa. Nomor 1, pemain keturunan Liberia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U20 yang ikut TC di Eropa akan dibahas dalam artikel ini. Pemain Timnas Indonesia U20 akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki dan Spanyol dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki pada 10 Oktober hingga 5 November 2022. Dilanjutkan di Malaga, Spanyol pada 5 November hingga 4 Desember 2022. Daftar pemain yang akan berangkat mengikuti TC pun telah dikeluarkan. Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah penyerang ganas Timnas U20. Berikut 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U20 yang ikut TC di Eropa. Di urutan kelima ada Rahmat Berry Santoso. Rahmat Berry Santoso menjadi salah satu pemain di daftar 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U20 yang ikut TC di Eropa. Penyerang muda berusia 18 tahun itu sudah melakukan debut bersama Barito Putra di Liga 1 2022-2023. Pemanggilan ke Timnas Indonesia U20 ini merupakan yang kedua kali baginya. Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari kesuksesan Timnas U19 pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dan di urutan keempat ada Hoki Caraka. Selanjutnya terdapat bumper andalan Timnas Indonesia U20, Hoki Caraka.
Seperti diketahui, Hoki Caraka merupakan salah satu andalan Sintayong di babak kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tentunya menjadi ujung tombak andalan Timnas Indonesia U20 dan penampilan ciamiknya di kualifikasi Piala Asia U20 2023, Hoki Caraka dinilai pantas mendapat bagian dalam mengikuti TC di Eropa bersama Timnas Indonesia U20. Ketiga, Muhammad Akrom. Nama penyerang berikutnya mungkin akan terdengar asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ya, dia adalah Muhammad Akrom. Muhammad Akrom saat ini berlaga di Liga 2 2022-2023 bersama Persikap Bandung. Berkat penampilan ciamiknya, ia pun sukses menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong. Kedua, Rabbani Tasnim. Sama halnya seperti Hoki Caraka, Rabbani Tasnim juga tampil moncer bersama Timnas Indonesia U20. Ia bahkan tercatat mencetak 4 gol di Piala AFF U19 2022. Rabbani Tasnim memiliki postur tubuh yang bagus. Pemain Borneo FC itu juga menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia U20 di laga kontra Vietnam pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dan di urutan pertama, ada nama Ronaldo Kuateh. Terakhir terdapat penyerang Madura United, yakni Ronaldo Kuateh. Penyerang keturunan Liberia ini tentu tidak mungkin tidak dipanggil Sintayong untuk ikut TC di Eropa bersama Timnas Indonesia U20. Pasalnya, Ronaldo Kuateh memiliki bakat sebagai penyerang mematikan. Hanya butuh waktu dan latihan untuk mengasah kemampuannya saja agar bisa menjadi penyerang haus gol di masa depan. Audio Jungle. Tiga dampak negatif bagi Sintayong usai ancam mundur dari Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, yang mendukung Muhammad Irawan alias Iwan Bule mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI dinilai memiliki sejumlah dampak negatif. Pasalnya sebagian masyarakat, supporter, dan publik yang awalnya mendukung penuh Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia justru berbalik badan karena pernyataan tersebut. Hal ini tak lepas dari dukungan yang diberikan Sintayong kepada Ketua Umum PSSI di tengah banjirnya tuntutan untuk mengundurkan diri sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral akibat meletusnya tragedi Kanjuruhan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu turut melayangkan ancaman pengunduran diri apabila nantinya Iwan Bule memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Tulis Sintayong via akun Instagramnya Rabu 12 Oktober 2022. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Tambahnya, langkah yang ditempuh Sintayong ini tentu sangat disayangkan banyak pihak, sebab ada sejumlah dampak negatif dari ancaman pengunduran dirinya di tengah kritik deras yang menyasar federasi. Berikut 3 dampak negatif bagi Sintayong setelah mengeluarkan ancaman untuk mengundurkan diri dari Timnas Indonesia. Pertama, bakal diungkit jika kalah. Dampak pertama yang bakal menjadi kerugian besar bagi Sintayong setelah menebar ancaman mundur dari Timnas Indonesia ialah sorotan publik apabila suatu saat kalah. Pengunduran diri ini berpotensi menjadi salah satu hal yang diungkit-ungkit oleh netizen jika suatu saat Timnas Indonesia asuhan Sintayong mengalami kekalahan. Publik tentu saja akan kembali mengangkat rencana pengunduran diri ini karena merasa kecewa dengan sikap Sintayong yang sempat melontarkan ancaman tersebut. Kedua, haters bertambah. Dampak negatif selanjutnya yang kemungkinan bakal dialami Sintayong ialah bertambahnya haters. Sintayong sebelumnya mendapat banyak dukungan dari kalangan supporter, namun hal ini tak menutup kemungkinan bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu akan ketambahan orang-orang yang berseberangan dengannya.
Sebab Shin dianggap tidak memiliki empati terhadap korban Kanjuruhan lantaran mendukung Iwan Bule untuk bertahan sebagai ketua umum PSSI. Ketiga, minim dukungan apabila gagal. Terbelahnya kelompok supporter antara yang mendukung Sintayong untuk bertahan dan merelakan kepergiannya memang menjadi salah satu hal yang merugikan timnas Indonesia. Sebab, politik pecah belah yang menyebabkan keterbelahan ini membuat Sintayong nantinya minim dukungan jika gagal mewujudkan target yang diberikan PSSI. Hal ini karena orang-orang yang dulunya mendukung penuh Sintayong justru berbalik badan lantaran ex-pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu justru memberikan dukungan kepada ketum PSSI yang didesak untuk mengundurkan diri.